FKKS 2 pada hari ini. Saya di sini akan menyampaikan 3 program, yaitu program di penguatan literasi. Nah, untuk yang pertama di sini ada pendampingan literasi intensif. Nah, atau biasa disebut kelas mandiri. Nah, untuk kelas mandiri ini sasarannya itu untuk anak-anak di kelas tinggi, khususnya di kelas 4, 5, dan 6. Nah, kemudian tapi yang bisa pendampingan literasi intensif ini untuk anak-anak yang belum mahir dalam membaca. Jadi kami melakukan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dari kualitas anak tersebut dalam membaca. Kemudian dalam pendampingan literasi intensif ini kami menggunakan 3 buah buku. Kemudian ketiga buku ini itu isinya itu buku bacaan dalam berbagai tingkat. Jadi mulai dari sini itu buku yang paling dasar, karena alhamdulillah program ini sudah disetujui oleh ibu guru kemarin kan, dan kemudian pekan kemarin juga sudah melakukan simulasi, dan kami dapati ada siswa yang hurufnya itu masih ketukar-tukar. Iya betul. Jadi kami memutuskan untuk melakukan pendampingan literasi intensif ini menggunakan buku yang paling dasar seperti itu. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya, rencananya kami ini akan melaksanakannya itu pada hari Kamis di siang hari, kemudian di hari Sabtu pada pagi hari. Nah, manfaatnya untuk pendampingan literasi ini supaya anak tersebut bisa mahir dalam membaca, sehingga dapat memudahkan anak-anak itu dalam memahami materi yang diajarkan Bapak Ibu di kelas. Kemudian untuk selanjutnya program yang kedua masih dalam penguatan literasi juga, tapi di sini judulnya itu storytelling. Nah, storytelling ini kegiatan membaca dengan metode bercerita menggunakan 2 bahasa. Kemudian rencananya kami di sini menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk pelaksanaannya, untuk program ini disasarkan untuk seluruh siswa. Cuma untuk pelaksanaannya itu situasional, tergantung dari kami ditugaskan di ngajar di mananya, di kelas mananya, terus pelajaran apa. Jadi kami sisipkan kegiatan storytelling ini di kelas. Ada untuk contoh buku bacaannya seperti ini. Jadi ibu bapak buku bacaannya itu ada bahasa Indonesianya, kemudian di sampingnya itu ada bahasa Inggrisnya. Kemudian program yang ketiga ini program sudut baca. Sudut baca ini ditujukan untuk kelas 5 dan kelas 6. Rencananya kami akan menempatkan sudut baca ini di bagian depan, di samping meja guru. Kemudian kami memanfaatkan rak yang tersedia juga dengan menambahkan juga rak buku yang gantung seperti ini. Jadi nanti untuk buku-buku yang pelajaran disimpan di rak, kemudian untuk buku-buku ceritanya nanti disimpan di rak gantung seperti ini. Nah, pemanfaatan sudut baca ini manfaatnya itu supaya dapat meningkatkan budaya baca pada siswa, sehingga siswa tersebut tertarik untuk baca dan jadi senang membaca gitu. Juga membuat siswa nyaman dalam membaca di kelas. Sekiranya kami mengharapkan Bapak dan Ibu menyetujui
dan menyetujui 3 program kerja ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan lanjutan mengenai rancangan aksi kolaborasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gerakan literasi sekolah, yang dimana gerakan literasi sekolah ini semestinya udah tidak asing di telinga kita yang sering disingkat GLS atau GELIS ya. Nah, di sini pada biasanya gerakan literasi siswa itu diharuskan siswa membaca buku dan resensi yang ia baca selama 15 menit. Nah, dalam hal ini bisa dicontohkan seperti pada sebelum jam pelajaran dimulai, 15 menit siswa diharuskan untuk membaca buku dan meresensi. Walaupun hasil satu paragraf atau hanya 3 kalimat, poin utamanya si siswa itu sudah membaca di pagi hari itu walaupun 1 atau 2 paragraf dan diresensi menjadi satu atau sampai 3 kalimat saja. Dalam hal ini, pada dasarnya gerakan literasi sekolah itu kan untuk meningkatkan daya ingat anak dan daya tarik anak untuk mau terus belajar gitu kan. Oleh karena itu, dalam gerakan literasi pun ini tuh bakal berdampak sekali gitu kepada kemampuan siswa pada saat membaca buku mata pelajarannya. Karena pas di awal dia sudah dirangsang untuk membaca buku-buku yang dia sukai. Lalu setelah kegiatan gerakan literasi sekolah ini 15 menit telah usai, dilanjutkan lagi dengan mempelajari buku mata pelajarannya. Hal ini saya kira besar harapannya untuk gerakan literasi sekolah ini bisa kita kuatkan bersama-sama. Oke. Yang kedua, mengenai mitigasi bencana. Mitigasi bencana yang tadi dipaparkan oleh teman saya, yang pertama mengenai selasi, dan di sini ada keberlanjutannya mengenai pemilahan sampah. Dalam hal ini, hasil dari survei kami melihat bahwa di sini sudah sangat tercukupi tempat sampah, namun hanya perlu ditekankan pada pembagian sampahnya, terutama pada sampah organik dan non-organik. Yang kita ketahui ya bahwa sampah organik itu sampah basah atau sampah dapur, sampah makanan, dan sampah-sampah yang bersifatnya lebih cepat busuk. Sedangkan sampah non-organik itu adalah sampah-sampah kering seperti plastik, sedotan, dan lain-lainnya. Dalam hal ini kami mencanangkan bahwa akan kita akan menggunakan tempat sampah yang ada, namun kita alihkan fungsinya. Misalnya yang di ruang kelas 1 itu sampah khusus organik, artinya yang basah-basah aja nih. Terus di depan kelas 2 kan sudah ada tempat sampah juga. Kita ubah dengan untuk sampah non-organik. Nah, selain itu, kami mencanangkan juga salah satunya tempat sampah di dalam kelas untuk khusus kertas yang kita namakan bank kertas. Hal tersebut melihat karena banyak sekali anak-anak nih yang membuang kertas di bawah, terus kertas itu dicampurkan saja kan di tempat sampah depan. Oleh karena itu, kami berupaya untuk sampah kertas ini kami pisahkan terlebih dahulu di sini ya, atau kita taruh di sini si bank kertasnya. Lalu setelah si tempat sampah khusus kertasnya itu sudah penuh, bisa kita akali untuk dijadikan sebuah hiasan. Dalam hal ini kaitannya hasil sampah kertas ini bisa berkaitan dengan